Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kalian merasa sudah melakukan segala usaha, bangun pagi, bekerja keras, berdoa tanpa henti, tapi rezeki seolah tak kunjung datang sesuai harapan? Mungkin kita pernah berpikir, Allah, kenapa hidupku terasa berat? Kenapa rezekiku seret? Apa kurang ikhtiarku? Padahal Allah sudah menjamin setiap makhluk yang bernyawa telah memiliki rezekinya masing-masing. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun jiwa yang dibiarkan tanpa kecukupan darinya. Lalu, kalau Allah sudah menjamin, kenapa sebagian dari kita masih merasa kekurangan? Jawabannya, bukan karena Allah tidak memberikan, tetapi terkadang kita tidak menjemput rezeki dengan cara yang benar. Dalam video ini, kita akan membahas 3 rahasia utama rezeki yang Allah ajarkan dalam 3 surah penting di dalam Al-Quran. Surat An-Nur, Surat At-Talaq, Surat Al-Baqarah. Bila kita memahami dan mengamalkan 3 kunci ini, insya Allah pintu rezeki akan terbuka lebar dari arah yang bahkan tak pernah kita duga. Rezeki sering kita artikan hanya sebagai uang dan materi, padahal rezeki jauh lebih luas. Keluarga yang mendukung, sahabat yang menenangkan hati, kesehatan yang membuat kita bergerak, ilmu yang menuntun pada keputusan yang benar, iman yang menjaga kita di jalan lurus, kesempatan berbuat baik setiap hari. Kalaupun seseorang kaya harta, namun hatinya gelisah, pikirannya kacau, jauh dari Allah, apakah itu bisa disebut rezeki? Sebaliknya, meski hidup sederhana, tapi bahagia, tenteram, penuh syukur, itu adalah kekayaan hakiki. Maka, rezeki bukan hanya apa yang kita genggam, tetapi apa yang melekat di hati dan membawa manfaat dalam hidup. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Dalam surah An-Nur, Allah memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, menjauhi perbuatan keji dan maksiat. Mengapa perintah ini berkaitan dengan rezeki? Para ulama mengatakan, dosa yang berhubungan dengan syahwat, khususnya dosa pandangan, termasuk yang paling cepat menutup pintu keberkahan. Ketika hati dipenuhi maksiat, hati menjadi gelap, fikir menjadi sempit, rasa syukur menghilang, semangat beribadah melemah, peluang halal tidak terlihat. Rezeki bukan hanya datang karena kecerdasan dan koneksi, tapi karena bersihnya hati dan dekatnya kita dengan Allah. Ibarat sebuah cermin, jika kotor, ia tidak dapat memantulkan cahaya. Jika hati penuh noda, bagaimana cahaya rezeki akan masuk? Menjaga diri dari maksiat adalah cara kita membersihkan saluran datangnya rezeki. Surat At-Talaq ayat 2-3. Dalam surah ini Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah janji langsung dari Allah, pemilik seluruh rezeki di langit dan di bumi. Takwa bukan sekadar rajin salat, bukan hanya banyak sedekah, bukan hanya menghafal ayat dan doa. Takwa adalah kepatuhan total, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhi larangannya, meski sulit saat kita taat. Allah yang akan memudahkan, diperkenalkan dengan orang yang tepat, dilancarkan urusan usaha, dibukakan peluang yang tidak kita duga, dijauhkan dari kesialan yang tidak kita ketahui. Kadang yang membuat hidup sulit bukan kurangnya usaha, tapi kurangnya takwa dalam usaha itu. Ketika manusia memohon kepada manusia, dia mungkin diberi atau ditolak.
Tapi ketika manusia kembali kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Surat Al-Baqarah ayat 152 dan 260, Allah menyampaikan dua prinsip besar rezeki. 1. Syukur menambah rezeki. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah. Syukur adalah menggunakan nikmat sesuai perintah Allah, tidak mengeluh tentang takdirnya. Sedekah melipat gandakan rezeki Allah, memberikan perumpamaan, satu benih menjadi 700 biji. Itu bukan sekadar angka. Itu ilustrasi bahwa kebaikan yang kita keluarkan tidak akan hilang. Sedekah adalah bukti. Kita percaya Allah akan mengganti. Kita tidak diperbudak oleh harta. Kita memberi manfaat pada sesama. Yang menarik, orang yang paling sering bersedekah justru sering menjadi yang paling berkecukupan. Mengapa? Karena ia menjadi saluran rezeki orang lain. Maka Allah memperluas salurannya. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, istighfar mengundang ampunan dan rezeki yang turun dari langit, silaturahmi, memanjangkan umur dan memperluas rezeki. Terkadang kita sibuk bekerja ke sana-sini, tapi lupa memperbaiki hubungan dengan sesama. Mungkin Allah menunda rezeki karena ada hati yang kita sakiti. Perbaiki hubungan dan lihat bagaimana Allah memperbaiki jalan hidup kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Maka ada rezeki yang datang cepat karena kita siap ditunda. Karena jika diberikan, sekarang akan merusak. Dialihkan karena Allah ingin memberi yang lebih baik. Dikurangi agar kita kembali padanya. Diubah bentuknya menjadi kesehatan, ilmu, atau keamanan. Jika Allah belum memberi yang kita minta, bukan berarti Dia tidak peduli. Justru karena Dia terlalu peduli, Allah menjaga agar kita tidak celaka oleh permintaan kita sendiri. Allah tidak pernah salah waktu. Allah tidak pernah salah alamat. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Sahabat beriman yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami bagaimana Allah memberikan petunjuk tentang rezeki melalui Al-Quran, kini waktunya kita benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jangan biarkan ilmu ini hanya lewat di telinga tanpa menetap di hati. Jangan biarkan pesan ini hanya menjadi kata-kata yang indah, tapi tidak terlihat dalam perubahan sikap dan langkah kita. Ingatlah, rezeki tidak selalu datang dalam wujud yang kita inginkan. Kadang-kadang rezeki hadir dalam bentuk ujian, agar kita semakin dekat dan semakin percaya kepada Allah. Kadang rezeki hadir dalam wujud kesabaran yang menumbuhkan kedewasaan. Dan seringkali rezeki hadir tanpa kita sadari, melalui orang-orang yang Allah utus untuk menolong kita, melalui kesehatan yang masih kita rasakan, atau melalui kesempatan yang muncul tepat ketika kita sangat membutuhkannya. Maka marilah kita terus menjaga kesucian diri, memperkuat takwa, dan memperbanyak syukur dan sedekah, sebagaimana yang Allah ajarkan dalam surah An-Nur, At-Talaq, dan Al-Baqarah. 3 kunci ini bukan hanya rumus rezeki, tapi juga rumus kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena rezeki bukan sekadar apa yang memenuhi dompet kita, namun apa yang menenangkan hati kita. Mari kita sama-sama berkomitmen, mulai hari ini, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mulai hari ini, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan mulai hari ini, yakinlah sepenuh hati bahwa tidak ada satupun rezeki yang tertukar, tidak ada satupun nikmat yang luput dari pandangan Allah. Sebelum penutup,
Saya ingin mengajak sahabat semua untuk terus menyebarkan kebaikan ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukunganmu, subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya, komen pengalamanmu tentang bagaimana Allah memberi rezeki dari arah yang tak disangka, share ke saudara, sahabat, dan keluarga, agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Setiap jari yang mengklik untuk menyebarkan kebaikan, semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari akhir. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga Allah selalu melapangkan rezeki kita semua, memberkahi setiap langkah usaha kita, dan menjaga hati kita tetap istiqamah di jalannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat menjemput rezeki yang halal, penuh berkah, dan diridai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.